Selamat siang, Sobat Pilar ya. Siang hari ini, Adul seneng banget, excited banget karena bakal ngobrol-ngobrol seputar tentang kesehatan yang kayaknya relate banget sama kehidupan kita. Tapi sebelumnya, ada mau kenalan dulu nih ya. Dari Klinik Jantung Hasna Medika Kedaung, ada Dr. Yogi Puji Rahmawan, SPJPVH. Ini dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat siang, dokter. Siang, Mbak Adel. Oke. Nah, ini dok gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat. Sehat, iya. Walaupun di masa pandemi kayak gini, emang kita harus selalu sehat gitu kan, butuh asupan gizi yang seimbang ya. Oke, Dokter Yogi nanti bakal membahas tentang edukasi gagal jantung, betul ya dok ya? Ya betul, tentang gagal jantung. Edukasi gagal jantung ini bakal nanti kita obrolin lagi, tapi yang lainnya Sobat di Stay Games juga boleh untuk tanya-tanya di seputar edukasi gagal jantung di WhatsApp 081 222 10 886 atau nanti bisa juga di Instagram juga ya. Nanti kita bakal ada voucher belanja nilai 100.000 masing-masing untuk 3 orang pemenangnya. Jadi tanyanya ini ya, yang unik, yang akhirnya bisa mewakili semua pertanyaan. Oke, nanti kita bakal balik lagi Sobat Pilar ya. Dokter kurang deket ya? Kurang ya? Ini. Jadi mas? Di mic. Oh sini? Ya. Tadi soalnya nggak kedengeran nih. Ada lagi nggak sih? Oke, di itu nempel. Mic-nya nggak jelas. Jelas nggak mic-nya? Kenapa dia? Mic-nya dokter jelas nggak? Kurang ya? Agak jauh tadi. Ayo, cobain Neo Coffee Mochaccino sekarang. Rasa kopinya gokil. Coklatnya manis. Neo Coffee Mochaccino tajam. Indahnya kan kopi gue, Neo Coffee Mochaccino. Cobain gue dari lagu-lagu Indonesia favorit sahabat Pilar. Dan sahabat Pilar setiap hari malam sampai jam berapa ada. Ini pada diem-diem aja. Mau request apa? Ada yang mau request enggak? Ya, lagu internasional sih. Lagu bahasa. Banyak ya.
Pilar Radio 88,6 FM Radio terfavorit di Cirebon. Dan sekarang sudah tadi sudah kenalan ya dengan Dr. Yogi Puji Rahmawan, ini dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan tadi kita sudah share di WhatsApp Pilar Radio dan banyak banget yang nanya. Ini antusiasnya berarti mereka itu apa ya? Kayak relate sama kehidupan tetangganya, saudaranya, ataupun yang mengalami sendiri gitu kan terkait gagal jantung. Dan ngomongin gagal jantung nih kalau bilang, Dokter Yogi, pengertian gagal jantung itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, makasih Mbak Del. Banyak juga ya yang antusias dengan acara pada hari ini. Memang gagal jantung itu adalah suatu kondisi yang sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi kalau secara definisi dia adalah di mana jantung gagal untuk memberikan asupan nutrisi, baik itu oksigen maupun nutrisi yang lain kepada sel-sel tubuh kita. Jadi kegagalan dalam jantung memompa darahnya dengan baik sehingga nutrisi oksigen yang ke dalam sel pun juga tidak terjadi. Dan bahayanya pada pasien dengan gagal jantung tentu saja dia akan menyebabkan resiko kematian yang sangat tinggi sekali. Ya. Oke, kalau gagal jantung yang kita kaitkan dengan situasi sekarang dengan pandemi COVID-19, apakah itu juga ada ini ya, prosesnya juga atau mungkin menyebabkan gagal jantung untuk COVID-19 itu? Gagal jantung tidak menyebabkan COVID-19. COVID-19 saya tahu disebabkan oleh virus corona ya. Namun pasien-pasien yang mengalami gagal jantung punya resiko yang lebih tinggi untuk terjadi perburukan akibat dari virus coronanya, atau kita kenal dengan istilah komorbid. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah apa yang menyebabkan gagal jantung. Ya, tadi kalau kita bahas teori dasarnya adalah kegagalan dalam pompa jantung, kegagalan dalam jantung memberikan nutrisi yang cukup buat sel-sel tubuh kita, pasti ada penyebabnya. Penyebabnya sangat banyak sekali. Jadi kalau kita analogikan gagal jantung ini adalah bentuk akhir dari semua penyakit jantung yang ada. Jantung koroner, hipertensi, kemudian aritmia jantung, belum lagi juga infeksi terhadap otot jantung, itu bisa menyebabkan terjadinya gagal jantung. Yang paling banyak tentu saja disebabkan oleh jantung koroner. Jantung koroner itu kalau kita bahas, jantung itu ada yang memberi makan. Yang memberi makan adalah pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner yang mengalami sumbatan atau penyempitan, kita kenal dengan istilah namanya penyakit jantung koroner. Dan itu sangat beresiko sekali pada akhirnya menyebabkan kegagalan jantung. Jadi mulai orangnya akan mengalami mudah lelah, gampang capek, aktivitas yang dulunya dia kuat, ternyata udah mulai nggak kuat. Contohnya kadang-kadang pasien datang ke periksa ke dokter, dok saya biasa naik tangga 2 lantai kuat, sekarang kok sudah mulai ngos-ngosan. Jalan ke depan rumah biasanya kuat, sekarang kok gampang capek. Disertai dengan kakinya menjadi bengkak, kedua kakinya, kemudian sering terbangun malam hari karena sesak, belum lagi juga kadang-kadang membutuhkan posisi tidur yang hampir setengah duduk, jadi menggunakan bantal yang lebih tinggi. Itu adalah hal-hal yang harus kita waspadai pasien-pasien yang kita curigai mengalami gagal jantung. Wow, ini apa ya, kayak kegiatan yang tadi kayak misalnya bangun tengah malam terus akhirnya tidur dengan posisi duduk gitu kan. Ini kayak
saya juga ngalamin nih gitu kan. Jadi akhirnya was-was gitu ya. Dan ada tanda bahaya dari gagal jantung sendiri, Dok? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengalaminya? Yang paling penting, kalau ada perubahan dalam aktivitas sehari-hari, seperti tadi ada sering terbangun, kemudian mudah lelah, berkurangnya kemampuan aktivitas fisik yang sebelumnya bisa dilakukan, maka jangan ragu-ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Karena kita perlu cari apa penyebab gagal jantungnya. Tadi yang di awal saya sampaikan bahwa sebabnya sangat banyak. Dari koroner, kemudian hipertensi, gangguan pada katup jantung, yang kita kenal dengan istilah jantung rematik mungkin, atau kebocoran katup jantung, itu bisa menjadi penyebab seseorang mengalami gagal jantung. Sehingga kita perlu periksa. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan, dari rekam jantung, kemudian foto ronsen dada, melihat ukuran dari jantungnya, dan kalau di kita akan lakukan pemeriksaan echokardiografi. Echo itu seperti USG, kalau mungkin teman-teman tahu bagaimana kita periksa orang hamil dengan USG, namun ini kita lakukan untuk jantung. Jadi kita bisa melihat bagaimana gerak jantung, katup jantung, bagaimana pompa jantungnya, itu dengan pemeriksaan echokardiografi. Nah, hal-hal itu akan membuat kita mampu mendiagnosis dan akhirnya memberikan arah terapi gagal jantungnya disebabkan oleh apa. Nah, itu seperti itu. Kalau misalnya tadi di awal dijatuh oleh hipertensi dan juga lain sebagainya gitu, ada faktor tercetus yang sifatnya apa ya, mungkin sepele gitu, apa dong? Ya. Kita coba tarik yang paling banyak dulu dan paling sering dialami oleh banyak orang, yaitu adalah akibat jantung koroner. Kalau kita lihat beberapa faktor resikonya yang paling banyak menyebabkan seseorang menderita jantung koroner, yang pertama hipertensi, kedua kencing manis, ketiga kolesterol yang tidak terkontrol, dan yang paling penting lagi adalah rokok. Rokok adalah salah satu faktor resiko yang paling banyak juga menyebabkan jantung koroner. Dan kadang-kadang seorang perokok sangat sulit sekali untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Kalau bisa saya sering katakan pada pasien saya, dari 10 pasien saya, 10-10-nya stop rokoknya setelah sakit. Dan separuhnya merokok lagi setelah enakan, itu biasanya. Jadi itu sangat sekali menunjukkan bahwa walaupun dengan dibungkus rokok kita sudah dapat berbagai macam warning tentang bahaya rokoknya, tapi memang sangat sulit sekali seorang untuk bisa menghentikan rokok. Tapi anehnya begitu mengalami sakit, bisa berhenti total. Nah, jadi sebenarnya ada hal yang harus dilakukan seorang perokok. Kadang sepele ya, kadang seorang perokok, saya masih muda nih, saya nggak ada keluhan apa-apa nih, biasa-biasa aja, rokok biasa-biasa aja. Saya dapat pasien termuda, serangan jantung, itu usia 24 tahun. Wow, 24 tahun? 24 tahun, masih sehat, bekerja aktif, ya, seorang kepala keluarga, sudah menikah gitu. Serangan jantung, dan setelah serangan jantung akhirnya mengalami gagal jantung. Dan setelah itu terjadi, akhirnya kualitas hidup dari pasien yang mengalami gagal jantung akan semakin menurun. Dia udah nggak bisa lagi kerja secara baik, ya, dia nggak bisa lagi mencari nafkah dengan optimal karena harus bolak-balik kontrol. Kalau dia terlalu capek, dia udah lelah, ya. Jadi pasien-pasien dengan komplikasi yang akibat sudah menjadi gagal jantung menjadi menurun kualitas hidupnya, dan itu sangat-sangat sekali di usia yang produktif. Jadi jangan menganggap remeh, saya masih muda, saya seorang olahragawan, sehingga saya tidak mengontrol hidup saya dengan baik, tidak mengontrol pola makan saya dengan baik, dan tidak menstop kebiasaan rokoknya yang menyebabkan jantung koroner. Oke, jadi artinya ketika kita masih berpikir masih muda, rajin olahraga, terus juga aktif gitu kan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa terserang jantung bisa. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita coba ambil satu jantung koroner dan penyakit yang lain. Kalau jantung koroner tadi saya sebutkan ada 4 faktor risiko yang kencing manis, perokok, kolesterol, hipertensi. Itu adalah faktor risiko yang kita bilang bisa dimodifikasi. Dalam hal kalau kita lakukan sesuatu, harapannya faktor risiko itu bisa terkontrol sehingga risikonya menurun. Tapi ada juga faktor risiko yang tidak bisa dirubah. Contohnya keturunan. Nah, faktor keturunan sangat penting sekali. Jadi ada, dok, saya tidak merokok, saya tidak kencing manis, saya tidak hipertensi, kok saya kena serangan jantung juga dan gagal jantung juga. Ternyata kalau kita tarik garis lurus, ternyata ada riwayat dari keluarganya yang memiliki riwayat serangan jantung di usia muda misalnya. Jadi ada faktor lain. Atau sebab lain misalnya. Banyak juga yang terlewat.
kalau kita melihat statistik, pada usia muda yang mengalami masalah jantung hingga henti jantung mendadak, ya, kita tahu beberapa artis juga ada yang mengalami, ya. Ternyata yang paling banyak pada usia muda adalah penyakit aritmia jantung. Nah, aritmia jantung itu gangguan listrik jantung yang menyebabkan kadang-kadang kalau gangguan listrik jantungnya itu yang tipe tertentu, dia bisa menyebabkan henti jantung. Nah, jadi tidak ada salahnya menurut saya, walaupun masih muda, aktif, secara exercise, ya, kemudian juga mungkin juga tidak ada keluhan, tidak ada salahnya untuk sekali-sekali medical check up. Medical check up, lihat bagaimana gambaran rekaman jantung, bagaimana gambaran laboratorium kita, ya, dan tidak ada salahnya juga kita melihat riwayat keluarga kita. Kalau ada keluarga kita yang, jadi kalau kita bilang namanya keturunan itu bukan misalnya, tuh bapak saya punya jantung, usia berapa kena jantungnya? 70 tahun. Bukan seperti itu. Jadi yang dinamakan keturunan itu adalah ada anggota keluarga terdekat, bapak atau ibu, yang meninggal karena jantung mendadak di usia muda. Untuk laki-laki itu di bawah umur 50 tahun, untuk wanita di bawah umur 65 tahun. Nah, jadi usia muda itu yang menunjukkan bahwa seseorang itu punya riwayat keturunan jantung dan punya resiko mengalami serangan jantung di usia yang muda juga atau henti jantung di usia muda. Oke, ternyata ada umur-umurnya juga, Dok. Ya, maksudnya dibilang keturunan jantung ya, gitu kalau ya. kita bilang usia 70 tahun kena jantung, ya itu memang salah secara riwayat. Oke. sudah punya Kirain ya, akhirnya kita punya ilmu juga nih, riwayat faktor keturunan ada umurnya juga ya. Oke, kita bakal balik lagi Sobat Pilar. Ini tadi udah ya Dok ya berarti ya? Langkah-langkah? Udah. Udah ya? Udah. Berarti tinggal ke makanan. Makanan. Oh ya. Makanan. Ada juga tuh yang tentang ibu hamil dengan gagal jantung, itu juga banyak kasusnya. Oh iya. Jadi dari makanan dulu ya? Ya. Sahabat Pilar, suka sama lagu Indonesia 90-an? Mau dapetin hasil uang tunai dari Pilar Radio dan Aki Klinik? Caranya gampang. Follow akun Love-laman Kemenam FM, radio terfavorit di Cirebon. Kita masih ngobrol seputaran edukasi gagal jantung dari Klinik Jantung Hasna Medika Kedaung bersama Dr. Yogi Puji Rahmawan, SPJPPH, sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Jadi kita masih ngobrol dan terima kasih sudah ikut nanya nih di WhatsApp Pilar Radio, banyak banget. Aduh. Iya, nanti kita bakal bacain, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang harus ada tanyakan juga ya. Misalnya nih Dok ya, ada di misalnya tetangga kita atau saudara kita yang akhirnya kita tahu, wah ini gagal jantung bukan. Langkah-langkah pertama yang harus orang-orang terdekat lakukan apa? Ya, yang pasti jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ya. Karena gagal jantung itu bukan penyakit yang tidak bisa diobatin. Jadi dengan pengobatan yang baik, pasien dengan gagal jantung bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik juga. Memang jantung itu organ yang unik ya. Kalau kulit kita rusak misalnya, kalau kulit kita rusak, sembuhnya bagus, kita udah nggak perlu obat lagi. Tapi kalau jantung begitu dia sudah stabil dengan pengobatan, nggak boleh di stop. Pengobatannya seumur hidup. Ya, kayak hipertensi juga ya. Iya, banyak betul, pasien tuh, Dok, saya kalau tensi tinggi saya minum, kalau rendah saya nggak minum. Nggak, gitu. Padahal hipertensi itu adalah hampir sebagian besar di Indonesia, hipertensi yang terjadi adalah hipertensi primer. Jadi tidak ada sebab lain, tapi karena genetik. Jadi pengobatannya adalah seumur hidup.
Kalau tensinya turun karena obat, kalau obatnya di stop ya naik lagi. Hmm, Dan benar-benar. jangan takut dengan pengobatan akan tambah turun terus. Nah, kadang takutnya begitu ya. Orang-orang bilang, "Tuh saya kalau minum obat hipertensi terus tambah turun terus." Enggak. Obatnya memang akan mempertahankan pada tekanan darahnya yang normal. Jadi jangan takut, jangan ragu. Justru dengan pengobatan yang nggak teratur akan menjadi gagal jantung. Oke. Dan tadi seputar faktor keturunan dari keluarga yang punya riwayat jantung, berarti kan sebelumnya harus punya gaya hidup yang sehat, betul ya, Dok, ya? Betul. Nah, makanan apa aja yang akhirnya dihindari sama penderita penyakit gagal jantung? Ya. Kalau dia sudah terkena gagal jantung, anjuran yang paling penting adalah mengurangi konsumsi makanan yang tinggi garam. Jadi nggak boleh asin-asin makanannya. Yang kedua, jumlah air atau yang diminum oleh pasien dalam satu hari juga harus kita batasi. Biasanya sekitar 1.500 cc per hari. Tidak boleh minum terlalu banyak. Nah, jadi kalau pada orang gagal jantung malah unik, nggak boleh banyak-banyak minum. Ya ampun, begitu unik ya, Dok. Unik apa enggak ya? Ya kalau dia terlalu banyak minum maka akan terjadi kita bilang istilahnya overload cairan atau terlalu banyak cairan, malah akan perburuk kondisinya. Jadi tenang aja dengan 1.500 cc, 1.200 cc itu kira-kira sudah cukup mempertahankan volume dalam tubuh dan juga tidak mengganggu ginjal ya. Kemudian yang penting lagi juga menghindari konsumsi makanan yang tinggi lemak. Gorengan, ya, minyak-minyak yang terlalu banyak, santan, yang kolesterolnya tinggi. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat salah satu faktor resiko dari jantung koroner yang menyebabkan gagal jantung adalah adanya resiko akibat dari dislipidemia atau gangguan pada kolesterol. Nah, orang awam bilang kolesterol ya. Nah itu yang harus dijaga. Kadang orang minum obat kolesterol atau nggak makan kolesterol cuma gara-gara habis dari kondangan. Dok, saya habis kondangan jadi saya minum obat kolesterol ya. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Obat kolesterol itu pada beberapa orang yang dengan faktor resiko koroner, dia harus diminum seumur hidup. Nah, itu yang kadang-kadang salah persepsi di masyarakat. Banyak, tidak hanya masyarakat, mungkin keluarga saya juga bilang, kemarin habis kondangan makan banyak daging ya, jadi saya minum obat kolesterol, jadi biar turun kolesterolnya. Ya, kolesterol turun, tapi manfaat jangka panjang yang diharapkan mampu mencegah serangan jantung, jantung koroner, dan gagal jantung tidak tercapai. Jadi kalau di kita akan hitung resikonya masuk kelas apa resikonya seseorang tersebut. Kalau dia resikonya adalah cenderung menyebabkan serangan jantung di masa akan datang, maka dia harus minum obat kolesterol seumur hidup. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Oke. Selain dari pola makan hidup yang sehat tadi. Oke. Kalau misalnya kita temukan penderita pasien gagal jantung ini terhadap ibu hamil, ini kan faktornya resikonya tinggi nih, ibu hamil gitu ya. Ya, justru sebenarnya banyak sekali kasus yang terjadi yang kita kenal dengan nama gagal jantung pada kehamilan atau peripartum kardiomiopati. Itu justru pasien tersebut mengalami gagal jantung akibat kehamilannya. Nah, jadi ada pasien-pasien tertentu yang karena kehamilan dengan faktor resiko ya, bisa hipertensi waktu hamil, ada preeklamsi, eklamsi, keturunan. Begitu dia hamil di trimester terakhir, di bulan-bulan terakhir dia mau menjelang lahir, itu terjadi penurunan pompa jantung. Bahkan bisa terjadi hingga 5 bulan setelah melahirkan. Nah, itu yang kita kenal dengan namanya peripartum kardiomiopati atau gagal jantung pada kehamilan. Dan kasusnya cukup banyak juga kita temukan beberapa kasus setelah melahirkan sesek, kakinya bengkak, mudah lelah, dan akhirnya sampai harus dia tidak bisa tidur tadi ya, posisi bantalnya harus tinggi. Nah, itu yang sering terjadi pada ibu hamil justru, yang kita kenal dengan nama gagal jantung pada kehamilan. Oke, berarti memang harus diperiksa secara intens juga ya, untuk hamil juga ya. Dan untuk penderita HT, nah penderita HT ini bisa nggak sih menyebabkan gagal jantung? Ya, hipertensi ya berarti ya. Nah, tentu saja hipertensi adalah salah satu dari faktor resiko yang menyebabkan seseorang bisa mengalami gagal jantung. Maka tadi hipertensi dikenal kalau dalam beberapa penelitian kita kenal istilah namanya silent killer, pembunuh yang diam-diam. Banyak orang kalau ketemu saya, "Dok, saya tensi 200 loh, tapi alhamdulillah nggak pusing." Alhamdulillah. Ya, jadi sebenarnya kalau saya tangkap bahwa berarti orang-orang baru mengontrolkan hipertensinya atau baru minum obat hipertensinya kalau ada keluhan. Padahal pada kondisi seperti itu, walaupun tidak ada keluhan, dia bisa tiba-tiba menjadi
kondisi yang mengancam jiwa. Bisa tiba-tiba stroke, bisa tiba-tiba serangan jantung, bahkan jangka panjangnya menjadi gagal jantung. Makanya dibilang the silent killer, pembunuh yang diam-diam. Tidak ada gejala, orangnya biasa-biasa aja, tiba-tiba serangan jantung. Tiba-tiba dia stroke, ya karena dari hipertensinya. Jadi hipertensi walaupun tidak ada keluhan, dia harus dikontrol dan diobati secara teratur hingga target tekanan darahnya tercapai. Dan harus diminum seumur hidup. Jangan khawatir bahwa, dok, kalau kebanyakan obat nanti ginjal saya rusak. Justru yang menyebabkan ginjalnya rusak karena hipertensinya tidak teratur. Jadi artinya bisa ditarik garis lurus gitu. Gagal jantung, udah nyabang nih, hipertensi, kolesterol gitu ya, jantung koroner. Wah. Iya. Waduh, udah makin pinter. Makin pinter. Oke, untuk di kalangan usia muda, gagal jantung, ini seperti apa? Banyak sih ya, usia muda. Tadi ya, karena kita pola hidup udah banyak yang nggak sehat ya, kurang olahraga, tinggi kolesterol, obesitas, rokok ya. Dulu zaman kita kecil orang-orang kena serangan jantung di atas 50 tahun baru kena serangan jantung. Sekarang makin muda, usia 24 tahun tadi saya sampaikan tadi kasus saya usia termuda, usia 30 tahun sudah serangan jantung dan akhirnya menjadi komplikasi gagal jantung pada usia muda. Nah, itu yang akhirnya sangat sayang sekali ya. Jadi usia-usia produktif yang harusnya bisa untuk produksi, baik itu berkarya, mencari nafkah buat keluarga, namun harus diisi dengan pengobatan, dengan harus rutin berobat. Nah, jadi yang paling penting lagi adalah jangan pernah menganggap remeh karena kita masih muda, jadi kita tidak punya resiko mengalami gagal jantung atau serangan jantung atau masalah jantung yang lain. Jadi walaupun usia muda, jangan ragu untuk sekali-sekali medical check up, periksa tentang kondisinya, ya, mencegah akan sangat jauh lebih baik dibanding mengobati. Oke, berarti dokter pernah menangani pasien di usia muda umur 24 tahun. Ya, dan itu cukup banyak loh, tidak satu dua. Enggak satu dua, banyak sekali. Kalau perempuan ya? Laki-laki perempuan. Kapan kalau main ke klinik jantung, Hasna Medika, mungkin bisa ketemu juga usia muda ya. Nah, jadi tetap kita harus waspada dan hati-hati. Dan proses pemeriksaannya sendiri seperti apa dok untuk penderita gagal jantung? Ya, yang tadi kita harus cari penyebabnya. Ya, kita harus cari penyebabnya. Apa penyebabnya dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan, kemudian pemeriksaan tambahan seperti rekam jantung, ronsen torak, laboratorium, dan pemeriksaan ekokardiografi untuk menilai ke arah mana penyebab dari gagal jantungnya dan untuk menilai juga kemajuan atau progres dari pengobatan pada pasien yang gagal jantung. Oke, yang lainnya, aduh sabar ya, nanti ada bakal bacain banyak banget, terima kasih. Nanti kita bakal pilih 3 orang pemenang yang mendapatkan voucher belanja senilai masing-masing Rp100.000 ya. Habis itu udah bakal bahas. Berapa jam ini? 60 menit. Dipilihin aja dok ya. Kenapa? Ini kan nggak mungkin selalu baca nih, banyak banget. Banyak aja. Pilih aja deh. Jantung lemah ya berarti ya. Nanti itu aja dong Pak, sekilas aja. Boleh. Ini banyak banget. Wah, Aduh, pasiennya.
Dibilang dokter kece. Villa Radio 88,6 FM Radio terfavorit di Cirebon. Pasti ngobrol seputar edukasi gagal jantung bersama Dr. Yogi. Dan terima kasih yang sudah antusias bertanya tentang seputar gagal jantung. Banyak banget dok. Berarti artinya entah itu mengalami, entah itu saudaranya, tetangganya. Mereka peduli berarti. Oke, yang pertama ini banyak loh ya. Mama Tomat di Selangenan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pengen tahu sebenarnya jantung mama itu seperti apa? Soalnya pernah merasakan seperti otot-otot pernafasan, seperti terdiam sehingga nafas akan harus dipaksa dengan menggunakan dada. Jantung lemah. Ya, oke. Tapi nggak disampaikan umur berapa ya ini, Mas? Nggak ada. Nggak ya? Oh iya. Jadi tidak selalu sakit dada atau rasa nyeri di dada itu berhubungan dengan jantung. Jadi banyak sekali Mbak Adel yang periksa gitu, dok saya sakit dadanya nih, jangan saya serangan jantung ya, karena jantungnya sebenarnya tidak selalu bahwa nyeri dada itu pasti jantung. Ada beberapa nyeri dada tertentu yang khas, yaitu yang pertama nyeri dadanya seperti diremas. Jadi sensasinya tumpul, seperti dipukul, seperti diremas, seperti kayak orang masuk angin, rasa panas di dada, ya. Jadi sensasinya sensasi yang tumpul, bukan tajam, bukan kayak ditusuk, bukan kayak diiris, ya, tapi kayak diremas, dipukul, panas, kayak orang masuk angin, bisa menjalar ke tangan sebelah kiri, menjalar ke leher hingga tembus ke punggung belakang. Nah, itu adalah tipikal atau nyeri khas yang menunjukkan ada hubungan dengan jantung atau jantung koroner. Nah, jadi yang paling penting adalah kalau ada keluhan yang meragukan, sebenarnya paling baik tetap harus memeriksakan diri ya, biar kita nilai apakah nyeri dadanya berhubungan dengan jantung atau tidak. Oke, boleh menjawab ya Bapak Tomat ya. Ada Ami di Weru. Kalau Ami tadi udah kita sudah ngobrol banyak ya gejala utama gagal jantung, terus bedanya penyakit jantung dan gagal jantung. Benarkah orang yang memiliki penyakit jantung harus membatasi konsumsi garam? Ya, tadi sudah disampaikan. Sudah betul. Oke, thank you. Tadi sudah disampaikan, saya nyimak dari awal ya. Terus juga ada Hadi Al-Fatah di Harjamukti. Mengapa penyakit jantung bisa menyebabkan kematian mendadak? Karena baru kemarin nih tetangganya meninggal akibat penyakit jantung, tapi sebelumnya tidak ada tanda atau gejala. Ya. Hampir sebagian besar pasien yang mengalami henti jantung mendadak atau serangan jantung mendadak biasanya tidak ada keluhan sebelumnya. Kalau orang Jawa mungkin kita pernah mendengar istilah angin duduk. Iya betul ya. Duduk, jadi ya. Sebenarnya itu karena lagi duduk-duduk, tapi kena sensasi rasa seperti masuk angin. Nah, sebenarnya rasa masuk angin itu adalah gejala dari pasien tersebut mengalami serangan jantung. Nah, seperti yang pernah saya tadi sampaikan di awal, bahwa jantung itu yang memberi makan adalah pembuluh darah koroner. Nah, bayangkan pembuluh darah koronernya tiba-tiba dia tersumbat. Karena dia tersumbat, oksigen tidak berjalan. Jantung tiba-tiba tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Padahal dia harus kerja terus, nggak ada istirahat selama 24 jam. Setiap kita hidup, dia akan terus bekerja. Jadi nggak ada istirahatnya. Begitu dia mengalami sumbatan pada koroner yang tiba-tiba, oksigennya berhenti mendadak, maka jantungnya juga bisa berhenti
mendadak. Itulah yang menyebabkan akhirnya seseorang pasien dengan serangan jantung yang mendadak bisa mengalami meninggal juga mendadak. Maka yang paling penting adalah jangan tunggu ada keluhan. Betul. Ya, betul. jadi medical check up itu baik sekali sebenarnya buat kita untuk mendeteksi. Kadang orang takut ya. Dok, saya takut dok kalau saya kenapa-napa. Justru sebenarnya kita harus mulai mengubah mindset kita bahwa medical check up itu bukan akhirnya takut, tapi kalau kita ketemu suatu hal yang beresiko, kita bisa menangani sejak lebih dini. Betul. Sehingga tidak muncul komplikasi gagal jantung setelahnya. Oke, ada Datini Dahlan, usianya 35 tahun, kerentanan sebagai perempuan akan gagal jantung seberapa besar persentasenya. Terus, sudahkah olahraga lari, sepeda, dan menghindari konsumsi minuman berkarbon ini mampu meminimalisasi terkena penyakit gagal jantung? Ya, jadi usia muda tidak menjadi jaminan seseorang tidak kena penyakit jantung. Tapi memang pada pasien dengan jantung koroner atau serangan jantung, itu pada wanita resikonya lebih kecil dibandingkan pada pria, terutama pada wanita yang masih usia produktif, jadi masih menstruasi ya. Namun pada wanita yang sudah menopause, dia punya resiko jantung koroner yang sama, bahkan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun kita tahu tadi bahwa penyebab gagal jantung tidak hanya disebabkan oleh jantung koroner, ada sebab-sebab lain yang bisa menyebabkan gagal jantung. Bisa karena penyakit kebocoran katup, ya, penyakit jantung bawaan, penyakit aritmia jantung. Nah, jadi hal-hal itu bisa menjadi penyebab gagal jantung. Jadi mau dia usia muda atau sudah usia lanjut, tidak ada salahnya untuk memeriksakan diri, menganalisis apakah saya punya resiko untuk mengalami penyakit gagal jantung. Nah, seperti itu. Oke. Usia berapa paling muda nih dok? Usia berapa paling muda ketika kita harus medical check up? Kalau dari berapa sumber? Belasan apa 20-an? Medical check up kalau dari berapa sumber untuk jantung koroner di atas 40 tahun ya. Di atas Tapi 40 tahun. Usia 30 tahunan menurut saya sudah cukup. 30 tahunan. Ya. Oke. Dan ini sudah ya. Menghindari minuman berkarbon ini mampu nggak sih untuk meminimalisasi? Ya, minum-minuman berkarbon mungkin tinggi gula juga ya. Nah, sebenarnya yang paling bahaya dari minuman itu adalah gulanya. Gulanya. Ya. Gula itu punya resiko untuk menyebabkan obesitas. Obesitas akan menyebabkan resiko diabetes. Diabetes akan menyebabkan resiko jantung koroner. Jantung koroner bisa menyebabkan gagal jantung. Oke, rantaiannya ya. Rantainya seperti ya. itu. Terus akhirnya tujuannya ke gagal jantung gitu ya. Jadi gagal jantung tuh untuk akhir hampir dari sebagian besar penyakit jantung yang ada. Dan begitu dia sudah terdiagnosis, pengobatannya harus seumur hidup. Nah, itu yang paling penting adalah kita cegah jangan sampai seseorang menjadi gagal jantung. Oke, Radit Keningan tadi pertanyaan sudah dijelaskan dari awal ya. Semoga tadi nyimak. Ada Pipon juga usianya 45 tahun, tinggi 169, beratnya 69 juga, keluhannya terasa tersengal-sengal jika dalam sikon banyak bicara, tertawa lepas, terus minggu ini juga suka nyeri dada kiri, seperti dicubit, nafasnya juga dangkal. Ini gimana? Nah, ini jadi ada tanda-tanda yang mencurigakan, kalau saya bilang ya. Jadi kalau kita lihat Ibu Pipon sudah mulai mudah lelah, kemudian bahkan dengan aktivitas sehari-hari seperti bicara itu kan aktivitas ringan ya, tapi sudah mulai capek ya, kemudian mudah dangkal nafasnya. Saya sekali tidak menyampaikan ya ada faktor resiko hipertensi apa tidak, ada diabetes apa tidak, kemudian pernah dicek kolesterol apa tidak, apakah ada kolesterol apa tidak. Jadi hal-hal itu yang bisa menjadi membantu kita mencurigai ada ke arah mana penyakit jantungnya. Tidak ada salahnya Bu Pipon untuk memeriksakan diri, bisa direkam jantung, ditensi, ke dokter terdekat atau klinik jantung untuk mengetahui apa yang menyebabkan Bu Pipon mengalami nafasnya dangkal dan sesak. Ya. Oke, jadi kita harus tahu sebabnya apa gitu ya. Oke. Gagal jantung ada berapa jenis? Siapa ini ya? Ada namanya? Oh ini Indra di Palimanan. Pamannya rajin olahraga, mengalami gangguan jantung hingga harus dipasang ring. Apa yang menjadi penyebabnya dok? Bukankah olahraga banyak disarankan untuk kebugaran fisik? Yang dimaksud gangguan irama jantung dan apakah penyebabnya? Lalu ada mengatakan bila gejala angin duduk dan serangan jantung kerap sulit dibedakan. Itu benar apa? Ya. Jadi kalau kita lihat pasang ring ya, kalau pasang ring tandanya pamannya Mas Indra mengalami jantung koroner. Ya.
Nah, tadi yang sudah sampaikan di awal bahwa jantung koroner tidak hanya disebabkan oleh satu faktor risiko. Olahraga yang cukup tapi perokok juga punya faktor risiko yang nggak baik. Olahraga yang baik tapi juga hipertensi tidak terkontrol juga punya risiko. Olahraga yang cukup tapi juga punya kolesterol tinggi atau keturunan dari keluarga juga menjadi kemungkinan seorang bisa mengalami serangan jantung. Dan yang paling penting lagi, harus dipastikan olahraganya itu baik dan benar, ya. Kadang-kadang orang mengatakan, dok, saya tuh capek dari pagi sampai malam kerja gitu. Dia merasa sudah melakukan olahraga karena capek beraktivitas. Jadi harus dibedakan antara yang disebut sebagai exercise, ya, olahraga, dan aktivitas. Kalau exercise, olahraga, itu adalah suatu tindakan yang ada metode untuk pengulangan dan diberikan beban. Di pengulangan itu kita misalnya treadmill, kemudian sepeda statis, senam, itu baru kita bilang namanya exercise atau olahraga. Tapi activity, walaupun rasanya capek, tapi itu belum dikatakan sebagai olahraga. Nah, itu yang harus dipastikan bahwa menurut WHO, olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang moderate exercise. Jadi aerobic moderate. Jadi moderate yang aerobik yang sedang. Contohnya bisa jogging, kemudian treadmill, ya, kira-kira 30 sampai 60 menit sehari, seminggu 5 kali. Nah, itu yang baru. Kadang-kadang banyak orang bilang, dok, saya olahraga, dok, tiap minggu. Nah, tiap minggu itu masih seminggu sekali. Habis olahraga, ke alun-alun, terus makan bubur ayam. Jadi sebenarnya itu belum olahraga yang dianjurkan, belum olahraga yang efektif, ya. Olahraga yang efektif sesuai rekomendasi dari WHO dan Kementerian Kesehatan serta Perhimpunan Jantung adalah 30 sampai 60 menit dengan moderate aerobik dan seminggu 5 kali. Nah, itu baru kita katakan bahwa olahraga itu berkualitas dan mampu mengurangi resiko untuk mengalami penyakit jantung koroner ke depannya. Oke, jadi perlu dicatat ya, olahraga 30 sampai 60 menit. Jadi kita punya waktu khusus untuk olahraga gitu, Ya, bukan aktivitas gitu bukan ya. aktivitas. Oke, semoga ini menjawab semua pertanyaan yang ada di benak Sobat Pilar ya. Kita bakal balik lagi nih. Banyak yang nanya ya. Banyak dong. Aduh. Tadi kita masuknya lebih dari jam 3 ya. Jam 2. Jam 2.20. Boleh. Nanti juga saya bakal nanya sih Instagramnya apa. Thank you.
Mhm. Oh, ini IG aja. Dari IG. Oh, yang ini ya. Kita balik lagi selebar di edukasi gagal jantung bersama Klinik Jantung Hasna Medika Kedawung ya. Terima kasih banyak banget yang bertanya. Ini ada dari live Instagramnya di @rshasnamedika ya. Silakan untuk follow akun Instagramnya @rshasnamedika. Dan layanan Hasna Medika ini ada dokter spesialis jantungnya, spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis saraf. Dan juga punya layanan penunjang ekokardiografi atau USG jantung, rectal test, Holter monitor, laboratorium klinik, dan juga farmasinya. Terima kasih. Ada siapa ini? Deka Sabarno. Halo dokter, mau tanya kalau kita telat sudah berapa bulan tidak kontrol rumah sakit jantung, tapi kita beli resep obat dari yang terakhir kita minum obatnya, apa boleh enggak gitu? Oh, jadi dia cuma beli resep doang. Ya. Boleh nggak ya sebenarnya? Kok nanya lagi, saya bingung. Jadi kadang-kadang dokter itu punya program, punya planning ya. Contohnya pada pasien-pasien gagal jantung itu obat-obatnya kadang-kadang tujuan dari kontrol itu walaupun dia sudah stabil, kita optimalisasi dosis. Jadi kalau dibeli sendiri, jadi akhirnya dosisnya tetap bertahan di situ. Manfaat yang kita harapkan dapat mengurangi angka kematiannya sangat baik itu juga akhirnya tidak tercapai. Jadi dengan baiknya adalah paling baik kontrol dulu secara rutin sampai dokternya mengatakan, Pak, kontrolnya 3 bulan sekali, obatnya 3 bulan sekali. Atau kontrolnya nanti 6 bulan sekali, ada hal-hal yang harus Bapak periksa, yaitu echo ulang misalnya. Nah, kalau dokter tidak menyampaikan seperti itu, nggak masalah. Tapi kalau belum disampaikan, saya khawatir justru ada yang terputus dari program planning optimalisasi dosis obat, sehingga respon yang diharapkan tidak sesuai akhirnya. Jadi intinya emang harus sesuai anjuran dokter juga gitu ya. Oke, ada dulu deh. Mana ya? Ada Indra nih di Panganan. Ini kan kita sekarang kewajiban pakai masker nih di mana-mana ya dok ya, termasuk saat olahraga atau masukkan O2 ke dalam tubuh kan terhambat nih. Apakah berpengaruh di dalam terhambatnya distribusi oksigen darah seperti halnya kinerja jantung dalam tubuh? Enggak ya, enggak berpengaruh terhadap oksigen jantung. Jadi masker tujuan utamanya adalah proteksi, ya, proteksi dari resiko tertularnya virus corona. Kalau kita olahraga di tempat yang sepi, tidak ada orang sama sekali, ya sendirian, mungkin kita bisa lepas masker kita. Tapi kalau kita berada di keramaian, olahraga di jalan, dengan penggunaan masker akan sangat mengurangi sekali resiko penularan virus corona dan tidak berpengaruh terhadap konsumsi oksigen jantung. Okay. Ya, mungkin yang dirasa kok kayak sesek ya dok, kan kita belum biasa membiasakan kita dengan bernapas dengan menggunakan masker, jadi seolah-olah rasanya nggak nyaman. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, sebenarnya tidak ada masalah. Oke, jadi tidak berpengaruh ya dok ya. Oke. Ini ada kaum milenial Cirebon nih dok. Ibnu, ini cara deteksi dini penyakit jantung buat kita bagaimana caranya dan terapinya apa? Ya, jangan ragu untuk medical check up ya, jangan ragu untuk memeriksakan diri. Kalau ada keluhan-keluhan yang dirasakan berbeda dari kita sehari-hari, ya seperti tiba-tiba kok berdebar, tiba-tiba kaki kita bengkak dua-duanya, tiba-tiba kita kok jadi gampang capek, ya mudah lelah, yang tadinya naik tangga 2 lantai, saya kuat kok sekarang sudah mulai 1 tangga aja udah capek. Nah, itu hal-hal yang berubah berbeda itu menurut saya adalah sebagai tanda kita harus memeriksakan diri ke dokter jantung, untuk mengetahui apakah saya ada masalah terhadap resiko gagal jantung. Jadi walaupun tadi usia muda ya, tidak menutup kemungkinan ada kemungkinan resiko. Karena penyakit jantung sangat banyak sekali. Dari aritmia, dari katup,
dari koroner, dari jantung bawaan, ya. Jadi jangan ragu untuk memeriksakan diri, walaupun masih milenial. Oke. Asupan yang baik untuk kesehatan jantung. Yang paling baik tentu saja makanan-makanan yang tinggi serat, ya, buah-buahan, sayur, ya, rendah garam, rendah gula, perbanyak juga konsumsi vitamin, mungkin nggak ada salahnya ya, vitamin untuk vitamin C, vitamin A untuk kekebalan tubuh kita, apalagi di era pandemi sekarang sangat penting sekali kita menjaga imun kita ya. Buat jantung, hindari penyakit yang makanan yang tinggi lemak, ya, tinggi kolesterol, yang digoreng, ya, karena hampir sebagian besar makanan kita digoreng ya. Kecuali kalau goreng sendiri dengan minyak rendah lemak mungkin tidak masalah ya. Tapi harus juga ada pola makan yang gizi seimbang. Dulu kalau kita kenal waktu zaman kita kecil Pacat 5 sempurna, ya sekarang udah nggak kenal lagi kan, karena dengan Pacat 5 sempurna ternyata banyak yang jadi gemuk gitu. Nah, sekarang adalah gizi seimbang. Gizi seimbang, karbohidratnya juga tidak terlalu banyak, dagingnya juga tidak terlalu banyak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa olahraga yang teratur, efektif. Ini mungkin mewakili pertanyaan kali ya. Jadi ketika sudah beraktivitas deg-degan gitu, pasti ngos-ngosan. Ini gimana cara akhirnya apa ya untuk membuat kembali normal si jantung itu secara seperti apa? Tentu saja kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya. Ya. Jangan pernah menganggap remeh. Ada penyakit-penyakit aritmia jantung itu yang sangat mengancam jiwa. Saya pernah dapat pasien usia muda itu keluhannya pingsan berulang kali karena dia masih kecil, pingsan berkali-kalinya. Ternyata diperiksakan ke dokter spesialis saraf, dilakukan EEG, pemeriksaan otak, apakah dicurigai ada epilepsi, ternyata bukan. Kemudian kita periksa di bagian jantung, kita lakukan pemeriksaan Holter. Jadi Holter itu dipasang EKG ya, atau rekaman jantung selama 24 jam, tapi pasiennya bisa aktivitas sehari-hari. Besoknya kita ambil data EKG-nya selama 24 jam. Ternyata waktu pas kita ambil datanya, ternyata pasien itu mengalami henti jantung atau aritmia jantung yang sampai membuat jantungnya berhenti sesaat. Dan waktu berhenti sesaat, pasien itu pingsan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya nggak boleh kita anggap remeh. Jadi kalau memang ada keluhan berdebar-debar, ya cepat, jadi bisa dihitung detak jantungnya di atas 100 pada kita lagi santai, lagi tenang. Atau jangan-jangan kita merasa kalau kita naik mobil dari atas turun plus gitu rasanya. Nah, itu juga tanda suatu adanya aritmia jantung. Ya, les-lesan begitu. Jangan ragu untuk periksa dulu. Apakah dan keluhan itu adalah sebagai tanda adanya penyakit aritmia jantung. Dan aritmia apa yang harus kita lihat? Apakah aritmia yang beresiko menghentikan jantung atau membuat jantung bisa menjadi henti jantung mendadak, atau aritmia yang mungkin hanya bisa kita berikan obat sehingga bisa terkontrol. Jadi saya paling baik kita periksakan dulu ya sebelum dilakukan sesuatu. Oke, ini pertanyaan gimana ya? Hoax atau fakta sih dok? Saat bersepeda setelahnya nggak boleh makan durian. Soalnya ada yang seperti itu dok. Makan buahnya aja kan ya, nggak sama biji sama. Susah makanya. Ya, itu menurut saya hoax ya. Hoax ya? Hoax ya. Tidak ada hubungannya antara durian dengan henti jantung mendadak, kecuali kalau memang sebenarnya mungkin dia punya faktor resiko jantung koroner. Ya, jadi tiba-tiba coincidence ya bersamaan ternyata waktu lagi makan durian itu serangan jantung. Jadi akhirnya dibuat apakah ada hubungan? Tidak ada hubungan. Apakah bisa dialami pada remaja atau anak-anak? Enggak ya tadi bisa ya, jawabannya bisa. Oke. Penyakit jantung bawaan. Apakah bisa sembuh? Ya, penyakit jantung bawaan itu juga sangat banyak. Ada jantung, jadi kalau kita kenal istilah PJB atau penyakit jantung bawaan, itu terjadi akibat adanya gangguan dalam proses perkembangan jantung dalam kandungan. Jadi terjadinya memang karena faktor waktu pembentukan jantung dalam kandungan, waktu anak itu masih dalam kandungan tidak terjadi dengan baik. Ya, jadi dan itu sangat banyak sekali. Ada penyakit jantung bawaan yang biru, ada penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Anaknya jadi nggak biru, tapi ada yang biru anaknya. Ya, ada juga yang penyakit jantung bawaan yang menyebabkan gagal jantung. Ya, tergantung dari jenis penyakit jantung bawaannya. Ada penyakit jantung bawaan tertentu yang dengan pengobatan dan tindakan operatif bisa sembuh dengan baik dan kembali normal. Tapi ada juga penyakit jantung bawaan yang sayang sekali juga tidak bisa kita lakukan apa-apa juga ada. Ini tergantung dari jenis penyakit jantung bawaannya. Oke, satu lagi nih dok.
emosi, suka marah-marah. Marah-marah ya. Ini memenuhi faktor resiko terkena serangan jantung nggak nih? Orang kena serangan jantung itu sering terjadi waktu emosi, waktu capek, waktu kelelahan. Ya. Jadi kadang-kadang dok saya dada sakit dok kalau saya marah-marah. Nah, jadi sebenarnya bukan faktor resiko. Pada orang-orang yang sudah punya penyempitan jantung koroner, begitu dia marah, begitu dia kelelahan, itu bisa menjadi pemicunya mengalami serangan jantung. Jadi pemicunya, bukan faktor resikonya. Pemicunya. Faktor resikonya tentu dia hipertensi, diabetes, kolesterol, rokok. Ya. Oke, yang mungkin yang orang-orang awam yang kita tahu adalah kalau ini jantungan nih, tangannya lembab. Oh, ya. Keringet gitu ya. Ya. Dengan itu seperti apa? Itu banyak sekali yang periksa begitu. Untuk tangan saya selalu berair, bahkan sampai harus menggunakan tisu atau menggunakan handuk karena saking banyaknya airnya. Tidak selalu tangan berair adalah berhubungan dengan masalah jantung. Ya. Itu disebabkan karena memang aktivitas simpatis, ya, respon saraf simpatis dan kelenjar keringat kita di tangan lebih banyak. Nah, jadi tidak selalu berhubungan dengan jantung. Memang ada beberapa penyakit jantung yang memiliki tanda sering berkeringat, mudah lelah, ya, tangannya basah. Tapi tidak selalu bahwa tangan basah itu adalah tanda gejala jantung. Ya, tidak selalu ya. Oke. Nah, kita bakal balik lagi, tapi nanti langsung kesimpulan dan juga kita mengumumkan siapa pemenang yang berhak mendapatkan voucher belanja masing-masing senilai Rp100.000. Penasaran? Stay tune terus. Ini yang menang yang mana nih? Mungkin Mbak Desi yang pilih. Saya bingung ini banyak banget ya. Yang dari IG tuh yang ini Subarno. Oke. Subarno. Duanya dari itu yang mana ya? Mami belum.
Sudah Radio 88,6 FM Radio terfavorit di Cirebon. Masih ngobrol bareng sama Dr. Yogi dari Klinik Jantung Hasna Medika Kedaung, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan ini kesimpulan yang tadi kita sudah ngobrol dari awal, banyak banget pertanyaan juga sudah banyak. Kesimpulan yang dari Dr. Yogi ini terhadap gagal jantung seperti apa nih? Ya, jadi gagal jantung adalah penyakit yang sangat mematikan ya. Jadi kalau dari statistik ternyata angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan penyakit infeksi, penyakit kanker ya. Dan penyakit gagal jantung adalah penyakit yang bisa kita cegah. Jadi sebaik mungkin kita cegah gagal jantung dengan pola hidup yang sehat, kontrol faktor resiko penyebab gagal jantung, dan jangan ragu untuk memeriksakan diri, medical check up walaupun kita tidak ada keluhan. Oke. Terima kasih Dr. Yogi. Sebelumnya kita bakal mengumumkan pemenang dari obrolan kita hari ini adalah Sabarno dari live Instagramnya Hasna Medika ya. Selamat. Dan juga ada Ami di Weru dan juga Indra di Palimanan. Itu 3 orang yang berhak mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000 masing-masing Rp100.000 ya. Ada Sabarno dari live di Instagram, ada Ami, Weru, dan juga Indra di Palimanan. Dan juga ini bisa follow IG dan juga Facebooknya di @rshasnamedika dan juga ada IG cabangnya di @hasnamedika Kedaung. Layanan Hasna Medika ini dokter spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis saraf. Dan juga punya layanan penunjang ada ekokardiografi atau USG jantung, treadmill test, Holter monitor, laboratorium klinik dan juga farmasi. Dan Hasna Medika Group jejaring layanan jantung kaki ada di Hasna Palimanan Cirebon, Hasna Kuningan, dan ada di Hasna Indramayu, Hasna Kedaung, dan juga Hasna Majalengka. Silakan Pak ya. Terima kasih Dokter Yogi atas waktunya hari ini dan banyak banget ilmu yang kita dapat gitu kan dari edukasi gagal jantung. Dan semoga yang mendengarkan Sejen juga semuanya sehat ya Dok ya. Amin. Jangan lupa kalau misalnya pengen medical check up langsung datang ke RS Hasna Medika Kedaung. Ya. Terima kasih. Sama Mbak Ade, terima kasih. Yeay! Akhirnya.